Wilujeng Sumping di Rebo Nyunda ngamumule kabudayaan Sunda. Sampurasun tepang deui di Rebo Nyunda ngamumule kabudayaan Sunda di Rebo Nyunda ayeuna kita sapa-sapa dulu kali ya. Sip, Nov, gimana kabarnya? Kumaha Damang? Alhamdulillah, Damang. Kayaknya lagi bahagia ya, bungah pisan ieu mah. Katinggal teh meuni bungah pisan. Nah, di Rebo Nyunda kali ini kita kayaknya bakalan ngobrolin tentang fakta-fakta unik orang Sunda, atau mungkin kita pakai segmennya fakta atau mitos. Ini dikonfirmasi langsung ya sama orang-orang Sundanya asli gitu ya. Oke, pertama, orang Sunda itu katanya dikenal ramah, sopan santunnya luar biasa banget, sama murah senyum. Jadi ke siapapun senyum gitu walaupun nggak pada dikenal. Iya. Bener gak? Betul. Mitos atau fakta? Fakta. Faktanya kayak gimana? Kalian pernah ngerasain? Pernah. Aku biasanya kalau misal lagi di tempat umum terus ketemu sama orang, entah itu lebih tua ataupun lebih muda, itu biasanya aku suka ngajak senyum gitu. Senyum aja sih, nggak nyapa, paling senyum doang gitu. Ya. Oke, kalau Novi? Sama, paling dia yang tiba-tiba senyumin gitu, senyum duluan gitu. Terus dibalas lagi senyum aja gitu, karena ramah. Iya, kemudian juga orang Sunda kalau misalkan ngelewat tuh kan suka bilang punten, gitu ya, mangga. Atau tiba-tiba deh kita di lingkungan masyarakat, terus kita lewat, Neng mau berangkat kerja, padahal kan nggak kenal ya. Iya, Gitu. betul. Mau kerja Neng? Iya Bu, gitu kan. Jadi emang ramah sih. Itu berarti fakta. Oke, next selanjutnya. Orang Sunda itu katanya nggak bisa ngebedain huruf F sama P. Pitos atau pitos. Udah kelihatan. Astagfirullah, beneran ini mah mitos atau fakta? Udah kebukti tadi. Bener-bener. Jujur li aku sebagai orang Sunda ya, kadang suka susah untuk membedakan antara huruf F dan P. Apalagi V. Iya. Jadi kalau misalkan apa ya, apa kata yang ada huruf F-nya? Alfa jadi alpa. Iya benar, alfa harusnya ini mah alpa. Filipina. Bener-bener fakta ya. Fakta emang susah sih orang Sunda yang nggak tahu ya. Itu mungkin sudah fitnah. Konferensi. Iya betul. Berarti fakta ya, emang orang Sunda tuh emang susah untuk ngebedain antara huruf F dengan P. Kemudian katanya orang Sunda tuh walaupun kita sama-sama suku Sunda, tapi logatnya tuh beda-beda. Bener gak sih? Fakta atau mitos? Fakta. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak logat di sini sama yang di Garut itu beda teh. Aku pernah dengar kan, kebetulan saudaraku di Garut. Iya. Nah, pas aku denger logatnya tuh beda sama yang di daerah aku. Ternyata aku baru tahu kalau emang setiap daerah tuh meskipun sama satu daerah tapi logatnya tuh beda-beda gitu. Iya betul. Kalau Novi gimana Nov? Sama gitu. Iya bener. Pokoknya kalau misalkan ada tuh pernah konten-konten yang ngulas logat orang Sunda ya. Ari kemana? Ya kan suka ada, apalagi orang Tasik ataupun orang Pangandaran tuh ada mendayunya gitu loh. Kayak bukan mendayu nyanyi ya, tapi kayak Naik turun. iya ada naik turunnya. Ari kemana sih Pak? Gitu kan. Novi. Kemana Novi? Atau Yang ngajak dulu. Iya betul ya, berarti itu fakta. Fakta. The next, katanya orang Sunda tuh lucu. Betul gak? Humoris. Lucu dan humoris. Betul. Fakta atau mitos? Fakta. Tapi nggak semua sih. Maksudnya Nggak semua. Tapi kalau suka hal yang lucu sih suka ya. Cuman tapi kalau kita ngelucu nggak juga. Itu ya berarti fakta untuk sebagian orang. Nah katanya orang Sunda juga kalau ngomong tuh sering banget ngomongin nambahin kata teh, atuh, mah. Fakta atau mitos? Fakta. Nah, contohnya gimana? Ih atuh teh gitu. Iya atuh. Abdi mah. Abdi mah. Aku mah mau pergi. Aku mah nggak kan ikutan. Bener.
kata Sinopit teh, Sinopit. Kata-kata teh. Nah itu pusing banget. kata teteh teh harus ngeteh. Iya, berarti fakta ya. Iya. Fakta. Kemudian katanya orang Sunda tuh cantik-cantik sama ganteng-ganteng. Bener gak sih Garelis Karasep? Fakta, tapi nggak semua orang. Nggak tahu ya. Nggak tahu sih itu. Fakta kayaknya. Gak semua. Jahat banget. Kok jahat banget. Kita menurut semua. kita merendahkan orang kita sendiri. Oke, cantik-cantik dong, Iya, cantik-cantik. cantik, Garelis, ganteng, Garelis Karasep Karasep. gitu ya. Makanya juga banyak orang-orang yang ngincer orang-orang Orang Sunda. Sunda. Gitu. Terus katanya nama-namanya teh Sunda banget. Kalau orang Sunda, bener gak? Fakta atau mitos? Tapi Orang enggak tua zaman sih. dulu kayaknya. Iya. Zaman dulu. Sekarang udah Sekarang mah enggak udah sih. bagus-bagus para ranjang namanya juga. Iya, Pusing-pusing. namanya udah keren-keren ya. Tapi Iya. ada juga nama-nama yang mengidentikan Sunda banget, kayak Ujang, Usep, Agus. Agus. Terus apa lagi? Ini maaf ya kalau misalkan ada nama orang tuanya yang sebut, ini aku asal menyebutkan aja. Iya. Si Ikin. Ikin. Neng gitu kan. Itu tuh Nyai biasanya itu sih ya. Jadi Cecep, Dede. Cecep. Jadi itu Sunda banget, Sundanis banget, itu beneran melestarikan budaya Sunda lewat namanya. Berarti itu fakta ya. Sama ini teh nih kan yang suka namanya tuh ada tulisannya kayak Asep Sumante. Kayak gitu nih kan namanya. Kuno Surono. Iya, bener kan? Pak Ono, ini Pak. Tadi aku baca benernya. Aduh, itu calon gubernur Jawa Barat. Ayo. Makanya bannernya di mana-mana sih Bapak. Aduh. Itu ya. Jadi memang berarti orang Sunda ya Pak Ono. Iya, orang Sunda asli itu. Orang Sunda asli. Jadi ada berima lah ya. Oke, terus katanya orang Sunda tuh penggemar petai dan jengkol. Betul gak? Aku enggak. Fakta atau mitos? Kayaknya gak semua orang Nggak sih semua. ya. Gak semua orang suka sama petai sama jengkol. Jadi gak identik juga sama orang Sunda ya. Jadi tidak bisa digeneralisir. Oke, lanjut. Katanya orang Sunda tuh suka banget makan barengan gitu loh. Apa ya namanya? Ngaliwet. Botram. Bener gak sih? Bener. 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 Kalau misalkan kita ngumpul di keluarga, pasti Pasti botram. Pasti ngaliwat. Jadi emang suka kebersamaan sih ya. Iya. Terus lagi, oke, next. Katanya orang Sunda tuh semua daun-daunan dimakanin. Itu kayak Merendahkan orang Sunda kamu. kamu mana namanya? Bawanian. Nggak semua juga bener. Iya. Pada suka tahu enak kangkung kan ya apalagi sih. Iya, misalnya daun-daun. Daun-daun masa we. Enggak ya, daun. Ya, bukan daun jeput juga ternyata. Kayak tapi bener loh, ada daun yang mereka anggap itu jukut tapi ternyata bisa dimakan. Bisa dimakan. Obat. Apa kayak sintrong, tahu nggak sintrong? Enggak. Nah, itulah pokoknya ada lalapan kan, orang Sunda tuh identik sama lalapan. Jadi semua makanan yang daun tuh langsung dimakan. Daun gak jukut juga, kayak daun jambu mete, terus daun apa gedang tuh apa pepaya gitu kan, daun singkong dan lain sebagainya gitu. Jadi memang mungkin nggak tahu ya dari dulu mungkin ya, Iya. dari nenek moyangnya. Oke, next. Katanya orang Sunda itu gak mau nikah sama orang yang jauh. Kamu Fakta merantau. atau mitos? Iya. Itu mah aku nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau misalkan lihat karakteristik, tapi ada beberapa yang kayak gitu. Jadi kalau misalkan lihat karakteristik orang Sunda, orang tuanya tuh gak mau anaknya jauh-jauh. Iya betul. Iya gak sih? Iya. Kalau teman-teman ada di lingkungan orang Sunda ataupun bahkan di pedesaan, biasanya orang tua tuh udah nyiapin, oh ini tanah buat anaknya. Jadi dalam satu lingkup itu ada uwa, ada bibi. Bener gak sih? Semua satu lingkungan. Iya, jadi kayak orang-orang Sunda tuh jarang banget yang ngerantau jauh banget, karena memang mungkin kulturnya juga ya tadi kebersamaan itu loh. Jadi ada beberapa juga yang kayak gitu, tapi nggak semua orang Sunda nggak mau merantau kok, misalnya nggak mau nikah sama orang luar gitu, kayak gitu. Jadi ya tergantung individunya gitu. Ada lagi nggak dari teman-teman fakta menarik tentang orang Sunda? Tuh bener kan, mayoritas orang Sunda tidak suka merantau. Jadi kalian suka merantau nggak?
Enggak. pernah nyoba. Tapi ingin merantau tidak sebagai orang Sunda? Pengen. Pengen nyoba sih. Ya, tapi Perasaan. jiwa-jiwa rantau orang Sunda tuh nggak tahu Tinggi ya. banget. Enggak juga. Malahan itu karena orang Sunda itu karakteristiknya bukan tidak suka ya. Mungkin sebagian orang ya pengennya deket sama orang tua kayak gitu kan. Jadi mungkin identiknya tidak suka merantau tuh kayak gitu. Itu sih ya fakta-fakta menarik dari orang Sunda. Bentar. Dari teman-teman ada lagi gak fakta menariknya dari orang Sunda? Nggak ada. Ada sih udah coba sama. Udah ya, Udah semua. udah semua dan ini lucu. Dan kita sebagai orang Sunda harus bangga ya dengan fakta-fakta menarik yang tadi udah megarilis Karasep gitu karena kayaknya banyak yang ngincer gak sih apalagi perempuan-perempuan Sunda. Oh ini aku ada fakta menarik lagi. Katanya cowok Sunda tuh males. Katanya ya. Katanya. Katanya. Nggak tahu. Fakta atau mitos? Ya semuanya berat. Sebagian. Jadi kan kalau katanya ya Katanya. ini kata orang-orang yang luar gitu ya kalau ngelihat orang Sunda mah cowoknya males katanya, kalau perempuannya mah bagus, rajin gitu ya. Makanya banyak yang ngincer perempuan teteh-teteh Sunda gitu kan. Tapi menurutku enggak sih, rajin dan malas itu tergantung pribadinya masing-masing, nggak bisa diidentikan dengan suku gitu kan. Kan kalau kita lihat ya orang-orang Jawa tuh rajin-rajin banget kan. Misalnya kayak beliau tuh mereka tuh kalau lihat orang-orang Jawa ya, mereka tuh giat banget. Kalau misalkan teman-teman lihat di Bandung tukang bakso, itu pasti orang Jawa. Ya gak sih? iya, Mas-mas kan? Iya. Iya, jadi kayak mereka benar-benar bertebaran. Dan menurutku ya tadi enggak sih, gak bisa digeneralisir bahwa cowok Sunda tuh malas. Enggak juga, ya tergantung individunya. Itu guys, fakta menarik yang bisa kita ulik di Rebo Nyunda kali ini. Dari teman-teman ada yang mau pesan gak di Rebo Nyunda ini tentang fakta menarik itu? Nggak ada. Lagi nggak ada. Iya sih, jadi mungkin dari aku fakta-fakta menarik yang tadi sudah kita bahas sebenarnya itu juga tidak bisa sepenuhnya dikaitkan dengan suku ya, dengan Sunda, karena mungkin juga akan ada faktor individu juga. Misalkan orang Sunda tadi kan kebanyakan mayoritasnya sopan-sopan, ramah, murah senyum dan lain sebagainya. Oh tiba-tiba misalkan teman-teman nemuin orang Sunda yang nggak ramah, jangan menyalahkan suku Sundanya gitu, karena itu kembali lagi ke individunya. Tapi biasanya ketika kita ditumbuhkan ataupun dibesarkan dalam lingkungan yang ramah, tadi murah senyum dan lain sebagainya, biasanya kitanya juga akan seperti itu. Itu sih. Jadi jangan sampai langsung ngejudge, oh kamu Sunda ya, Sunda mah gini. Enggak kok, tergantung individunya tuh kayak gimana. Itu guys, di Rebo Nyunda kali ini kita bahas itu aja. Dan kita bakalan bahas lagi sesuatu hal yang menarik di pekan depan. Berarti semoga kita bisa bertemu. Hatur nuhun pisan sadayana. Wilujeng sonten. Mugia kita bisa kembali lagi di minggon payon. Hatur nuhun, dadah.